di sini nggak dikasih AC ya? Enggak. Perasaan tadi di sana AC semua? Iya, ini soalnya ada ya? ini justru buat anget. Soalnya ruangan sauna, Kak. Hah? Ini sauna? Ini sauna. Yang buat spa gitu, keluar keringet itu. Iya, panas. betul. Ih, betul. Buat detox. Jangan punya sauna, ke Bekasi aja. Panas sama. Iya, iya. itunya alat tuh ya? Arangnya. Arangnya. Tapi ngomong-ngomong ini kan Ella bikin ruangan sauna. Ini kapan dipakai nih? Terakhir kalinya nih. Mungkin bulan lalu kali ya, belum sempat lagi ke sini. Oh, tapi sering dipakai juga tapi. Dulu ya sempat sering. Pas lagi kalau di rumah aja gitu sering sih pagi-pagi sauna dulu. Tapi Ella katanya kan papa pengusaha. Terus kenapa kamu nggak ngelanjutin usaha papa gitu? Sebenarnya kalau papa sendiri tuh justru nggak ngebolehin anaknya lanjutin usahanya dia. Bener-bener nggak ngebolehin apa emang cuma kayak udah nggak usah gitu? Bener-bener nggak ngebolehin. Soalnya menurut dia harus mulai sendiri semua dari nol gitu. Bagus. Jadi nih ya guys ya, ini ada info menarik. Jadi ini dulu Ella sebelum jadi pengusaha skincare ya, dulu pengusaha makanan katanya. Benar-benar. Nah itu gimana usaha makanannya? Jadi dulu tuh mulai usaha makanan tuh bisnis pertama sih sebenarnya pas lagi lulus kuliah. Aku bikin usaha makanan, jualan boba. Oh, Iya, pada zamannya waktu itu. online atau ada offline-nya? Ada offline-nya. Nah, tapi karena pandemi bangkrut. Oh, berarti itu 2019? 2019 benar. Oh, 2020 udah selesai. 2020 aku mulai si Skin Game. Oh, berarti boba udah tutup, usaha boba. Rugi nggak sih? Rugi. Berapa kira-kira rugi? Ratusan juta sih. Rugi ratusan juta ya bangkrut nih ya. Lah kita nih ya rugi 5 juta aja udah marah-marah ngomong kemana-mana. Nah, tapi sebelum usaha boba itu butuh modal gede. Itu modalnya dari siapa? Aku modalnya tuh minjem ke orang tua, tapi orang tua tuh kalau minjemin modal harus dibalikin pakai bunga. Oh, Gitu. diajarin juga. Iya, diajarin bertanggung juga. jawab ya? Iya. Iya. Jadi sekalipun bangkrut ya tetap harus dibalikin gitu. Tapi bisa waktu itu dibalikin? Akhirnya dibalikinnya setelah aku usaha skincare. Oh. Pas usaha skincare berhasil, nah aku balikin. Tapi kalau ngomong-ngomong usaha boba aja rugi 100 juta gitu ya. Modalnya juga gede, itu usaha bisnis skincare berapa? Modalnya? Justru modal awalnya kecil, Kak. Aku mulai dari modal 5 juta. Bisa gitu? Iya. Kok bisa dulu- sih? Kan itunya aja tempatnya udah mahal ya? Iya benar-benar. Jadi aku dulu Pengelolaannya. nyicil dulu sih. Jadi aku nggak langsung benar-benar bikin brand skincare yang serius banget. Jadi aku jual, misalkan aku reseller skincare, jual-jualin. Jadi modal awalku tuh 5 juta aja, nge-resellin produk-produk orang. Gitu. Jadi ngumpulin duit sendiri, baru aku seriusin itu jadi modal pertama buat bisnis skincare. Berarti modalnya tetap 5 juta awalnya? Benar. Berarti papa kamu minjemin duit waktu itu 5 juta ya? Oh, lebih dong, lebih. Lebih ya? Sisa 5 juta waktu itu Sisa 5 aku. juta. Iya. Ada Papa ratusan? masih Ada ratusan. minjemin lagi nggak? Udah enggak. Anggota keluarga lu. Nggak usah. Nah, kita sekarang ngobrol-ngobrol di ini rooftop ya namanya ya. Ini jatuhnya enak rooftop. banget. Sering di sini juga. Lumayan. Asik. Rumah lo kan juga ada rooftop nih? Jemuran. Sama toran. Torannya oren. Toran penguin. Kan aku lihat di sosial media, Ella kan bisnis skincare berhasil nih. Terus kemarin beli ruko ya, beli Bener. perkantoran ya. Iya, beli kantor. Nah kenapa beli kantor sih? Biasanya kan orang sukses beli rumah, beli mobil yang pintu dua gitu. Soalnya aku ngerasa kayaknya lebih baik kalau investasi properti itu kantor sih dibandingin rumah ya. Oh, kenapa tuh? Oh, maksudnya rumah juga masih bisa tinggal sama orang tua. Oh, dan sebentar lagi juga nikah. Iya, jadi bawa iya suami. benar. Jadi kan maksudnya ada privilege, jadi ya udah digunakan dulu. Buat bisnis. Iya, jadi uangnya better buat yang lebih urgent, buat bisnis. Tapi kan biasanya ya kalau cewek nih udah settle gitu, udah duitnya banyak, masih muda, kan pengennya flexing atau apa. Ini enggak Dia aja nih baru Alphard nih flexing mulu, dijok mulu fotonya lu. Bagus tuh. Ada kupingnya. Iya, kupingnya kan keren. tapi pengen nggak beli tas? Sebenarnya kalau kayak beli tas, beli mobil, kalau mobil sih jujur aku kemana-mana pakai bisa ya atau pakai Itu aja pakai saya, mau nggak? Saya sewain. Harian tau lu. Tapi nggak pengen beli tas. Kalau tas sih sebenarnya ada ya Kak, tapi aku beli tas juga yang bisa dibuat investasi sih Kak, yang harganya naik. Oh, kayak apa? LV gitu. Hermes ya? Iya, misalnya Hermes, ada beberapa Hermes kan yang harganya bisa naik, Iya, bisa atau naik. Chanel ada Kamu- beberapa kamu yang ada harganya Hermes? naik gitu. Ada Hermes. Ada. Berapa? Dikit kok Kak, baru satu. Satu juga Satu. berapa M itu? Nggak nyampe M lah. Kamu yang Iya. ini yang ini. Itu beli yang sendiri atau punya mama? Beli sendiri. Oh, iya, Iya. keren.
Jadi dari sekian banyak bisnis, kenapa Ella kok milihnya ke skincare? Kenapa enggak Dari bisnis? makanan ke skincare tuh gimana itu? Kenapa enggak ke fashion Oke. aja gitu? Oke, jadi pertama tuh aku mulai skincare karena pacar aku yang sekarang jadi calon suami itu Enak Siapa namanya? Abang siapa namanya? Abang mana? Bang Jai. dong. Iya, adalah maksudnya calon aku juga waktu itu jerawatan. Jadi aku mulai explore skincare tuh karena nemenin dia nyari skincare yang cocok di kulitnya. Sampai akhirnya aku kayak iseng-iseng ngeracik sendiri. Gitu tau ya cocok. Nah, pernah berapa banyak tuh laku tuh berapa piece tuh? Mungkin dalam sehari paling tinggi waktu itu sempat 2.500 piece. Sehari 2.500 piece. Itu capek Banyak banget yang tuh lebih jago ngeprintnya. Kak, banyak yang lebih jago sebenarnya. Cuma ya udah bersyukur banget sih. Tapi kamu hebat lu baru berapa tahun Udah laku. 3 ya? Udah 3 tahunan Udah 3 ya? tahunan. 3 3 tahun. Katanya nih ya, skincare kamu tuh high end ya? Harga skincare tuh banyak banget Kak, Iya. dari 20 ribuan ada, 40 ribuan, 50 ribuan ada kan. Aku tuh harganya sekitar range 100 sampai 200 ribu gitu. 100 sampai 200 ribu. Jadi Murah lu aja tanggung bulan kalau skincare habis nunggu habis bulan belinya. Lah, gue mau maskeran pakai timun. Sama kunyit biar putih katanya. sebenarnya kalau di Indonesia relatif mahal jatuhnya. Soalnya sih. banyak skincare yang harganya kan puluhan ribu doang ya. Tapi kan Jadi totalnya jadi- hasilnya kan juga beda pasti kan. Iya, lebih Kamu, cepet kan? Kamu juga pasti punya standar dan kualitasnya sendiri Iya, kan. benar-benar. Tapi nih ya, selain bisnis skincare, katanya kamu juga punya kayak yayasan gitu buat anak-anak yang pintar sekolahnya, terus kamu sekolahin ya? Sebenarnya kalau bukan yayasan sih, ada CSR program lah, apa namanya, program tanggung jawab sosial dari brandku, dari Skin Game. Iya. Itu kita ada ngebayarin beasiswa untuk anak kuliahan, sama juga ada yang dari TK kita udah sekolahin dari sekarang. Wah, keren! Makanya hidupnya berkah, ya. Berkah buat pendidikan orang yang membutuhkan. Lah, daripada duitnya buat beli mobil apa gitu. Tapi kenapa sih kamu bisa yakin gitu terus berani buat nyekolahin orang-orang yang berprestasi? Padahal kan ibaratnya Skin Game ini kan belum gede banget gitu, perusahaannya belum besar. Tapi kenapa kamu berani buat ngambil langkah itu? Satu sih karena aku ngelihat aku pengen tuh jadi sebesar Paragon Group. Waduh, Aku ngelihat si Paragon ini juga aktif banget ya sosialnya gitu. Jadi aku kayak aku pengen lah pokoknya nanti kalau udah besar aku bakal punya program tanggung jawab sosial yang mungkin sebesar. Tapi sebelum aku sebesar dia nggak apa-apa, aku cicil dulu dari sekarang gitu. Ini juga udah hebat. Keren, sungguh menginspirasikan buat kita ya. Mungkin karena apa ya Kak? Karena aku juga ngerasa cukup kok hidup, kayak maksudnya makan bisa makan, Iya, bisa karyawanku juga bisa digaji, perusahaannya bisa ya running well aja gitu. Jadi nggak berkekurangan. Jadi apa salahnya kalau kita ngebagi juga gitu sih. Kan kamu dulu usaha pernah gagal yang boba itu ya. Terus kamu bangkit lagi usaha skincare sekarang maju. Nah, itu ada nggak sih tips-tipsnya buat teman-teman biar bangkit lagi, biar usahanya berhasil? Oke. Walaupun udah pernah terpuruk jatuh. Ada nggak tipsnya? Sebenarnya tipsnya adalah harus kepepet sih Kak. Oh, kepepet. Harus kepepet. Jadi kayak biasa tuh anak-anak yang mungkin dari keluarga cukup mampu, biasa selalu di-provide sama orang tua, ya kan, semuanya dipenuhin gitu. Jadi kalau bangkrut ya udahlah, nanti Masih ada juga orang tua. masih ada orang tua. Nah, kalau orang tua aku tuh prinsipnya walaupun memang mungkin fasilitas seperti rumah, mobil mungkin ada, cuma nggak pernah dikasih kayak uang yang gede-gede banget gitu. Jadi dia bilang kalau udah selesai kuliah ya emang harus udah bisa hidup menghidupi diri sendiri gitu ya. Mandiri ya. Jadi pas yang bobanya bangkrut ya emang harus cari cara. Kalau nggak dikasih uang jajan juga. Tuh, Gitu. berarti harus kepepet dulu. Harus kepepet kayaknya ya. Jangan maling Iya. ngepepetnya, ngepepet maling ntar beli sepeda. Kepepet nyopet, itu nggak Iya, mungkin. nggak boleh. Usaha, tetap Usaha maju lagi, bangkit, cari modal, minjem. Walaupun minjem sama orang tua, balikin. Iya, sabar-sabar. Banyak ya saudara yang gitu ya. Terima kasih Ella, banyak. makasih ya. Udah boleh main-main ke rumah-rumahnya, boleh sharing-sharing, kasih Bener. tip biar kita sukses. Keren banget motivasi orang-orang, motivasi Shokiners. Yaudah, akhir kata, mainlah ke rumah orang sukses biar kita semangat dan termotivasi. Jangan